Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di MKIS Podcast. Kalian pasti pernah dengar kan? Tak kenal maka ta'aruf. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar MKIS Podcast. Berasal dari mana MKIS Podcast itu? MKIS Podcast adalah sebuah platform yang diproduksi oleh Muzirul Qaumi, sebuah angkatan atau alumni yang berkhidmat di masyarakat. Jadi saya di sini sudah berada dengan wakil ketua kami dan kebetulan ketua kami tidak bisa hadir. Oke, saya di sini bersama Rika Herawati, Muhammad Nagif Alfarizi, Ulul Azmi, Abim, dan Restu Putra Perdana. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Thank you, jazakallah khair. Oke, sebuah angkatan atau alumni itu identik dengan nama dan biasanya yang menjadi pertanyaan pertama publik. Untuk sebuah alumni atau angkatan adalah nama angkatan itu sendiri. Nah, boleh dong teman-teman tahu apa sih Muzirul Qaumi itu? Muzirul Qaumi atau yang lebih sering kita singkat dengan MQ memiliki arti yaitu Muzirul adalah pengingat dan Qaumi adalah suatu kaum. Nah, bisa diartikan Muzirul Qaumi memiliki arti pengingat suatu kaum. Nah, di dalam angkatan atau alumni itu siapa sih Muzirul Qaumi itu? Terbentuk dari siapa? Apa memang kumpulan beberapa keluarga atau memang nasab keturunan? Apa emang kumpulan orang-orang Bogor? Apa gimana tuh? Muzirul Qaumi merupakan nama dari alumni angkatan ke-21 tahun 2018 di Pondok Pesantren Darul Ulum Kampus 2 Bogor yang beranggotakan 41 orang dengan 14 orang santriawan dan 27 orang santriawati yang tergabung dalam satu naungan yang diberi nama Muzirul Qaumi. Oh, oke. Jadi alumni atau angkatan Muzirul Qaumi itu terbentuk dari berbagai macam orang. Nah, kenapa sih bisa jadi Muzirul Qaumi? Kan katanya angkatan ke-21. Kenapa enggak 21 generation? Atau ihdawa isruna? Atau apa gitu yang lebih berkaitan dengan 21? Kan kalau Muzirul Qaumi itu kayaknya jauh gitu dari angkatan 21. Kenapa tuh? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa namanya bisa MQ? Muzirul Qaumi. Sebenarnya nama ini adalah pemberian dari Kiai Haji Nasruddin Latif. Kami ketika itu yang meminta kepada beliau untuk memberikan sebuah nama angkatan 2018 ini. Ketika itu beliau menemukan dua nama. Yang pertama itu Muzirul Qaumi dan yang kedua Syubanul Kahfi. Setelah bermusyawarah, kita sepakat untuk mengambil nama angkatan Muzirul Qaumi. Oh, jadi sebelumnya Muzirul Qaumi itu punya sejarah. Gak langsung aja gitu namanya tiba-tiba menjadi Muzirul Qaumi, gitu kan? Ya, bisa seperti itu. Emang seperti itu. Berarti apa arti dari Muzirul Qaumi itu? Ketika bermusyawarah, ada pemaparan makna dan arti dari dua nama pemberian itu. Yang sebelumnya sudah dijelaskan, kurang lebih seperti ini. Muzirul Qaumi yaitu pengingat kaum atau umat. Harapannya jadi generasi pengingat. Mengingat diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena walau bagaimanapun itu, peringatan itu tidak akan terlepas dari diri manusia, walaupun hanya sehari. Intinya, manusia butuh peringatan, karena manusia memiliki sifat lupa. Yang kedua, itu Syubanul Kahfi, yaitu pemuda Al-Kahfi.
Nah, ini pemberian nama kedua dari Pak Kiai. Harapannya dari nama ini, para hala ini bisa menjadi seperti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang tetap teguh mempertahankan dan menjaga keimanan mereka kepada Allah. Bisa kita teladani para pemuda Ashabul Kahfi dengan perlawanan zaman yang bisa dikatakan keimanan mudah dipermainkan. Dan juga ya ceritanya, nah tadi kan bilang punya Mungzirul Qaumi itu punya tujuan. Nah, apa sih visi dan misi dari Mungzirul Qaumi itu? Untuk visi misi Mungzirul Qaumi sendiri ialah yang pertama ada visi kami ialah sebagai generasi pengingat umat yang berakhlak, berwawasan tinggi dan berjiwa santri. Mengapa demikian? Sesuai dengan nama kami sendiri yaitu Mungzirul Qaumi yang berarti pengingat umat. Dalam mengingatkan umat, kita meski memiliki akhlak agar dakwah kita atau ajakan kita diterima oleh masyarakat. Dan tentu juga kita harus memiliki wawasan yang tinggi agar kita tahu masalah-masalah yang ada di sekitar kita dan tahu cara mengatasinya atau tahu apa solusi masalah ini. Berjiwa santri, tentu saja kita kan berasal dari pondok pesantren. Mudir kami selalu bilang, tidak ada mantan santri. Sekali santri, tetap santri. Apapun profesi kita, jadilah seseorang yang berjiwa santri. Begitu. Dan untuk mewujudkan cita-cita atau visi kita, kami memiliki misi kami ialah menyelenggarakan kegiatan sosial yang dapat mengokohkan tali silaturahmi antara sesama anggota Mungzirul Qaumi dan masyarakat. Nah, mengapa di sini silaturahmi? Karena dengan silaturahmi semuanya akan lebih mudah. Komunikasi kita dengan masyarakat atau sesama Mungzirul Qaumi pun akan sangat mudah. Di sini kami memiliki 2 kegiatan sosial untuk saat ini. Yang pertama itu ada santunan. Nah, santunan ini kami tujukan kepada pondok dan Mungzirul Qaumi sendiri. Mudah-mudahan santunan ini nantinya tidak hanya di pondok tapi pada masyarakat juga. Dan yang kedua kami memiliki kegiatan yaitu Mukitori atau Mungzirul Qaumi Turaligi. Dan ini untuk mengokohkan tali silaturahmi antar anggota Mungzirul Qaumi agar kita dapat berbagi pengalaman, memberi inspirasi kepada teman angkatan kami dan sama-sama berjuang untuk mengingatkan umat. Sebuah angkatan pasti punya nama, slogan ataupun landasan. Di sini boleh dong teman-teman tahu landasannya itu apa. Nah, terus asal-usul terbentuknya landasan itu bagaimana sih? Baik, secara bahasa memang ini mengambil dari ayat Al-Quran yang mempunyai arti penafsiran, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ini ada di surat Al-Ghasyiyah ayat ke-21. Kurang lebih secara bahasa itu maknanya. Berarti dari mana asal mula slogan itu bisa terbentuk? Jadi awal mula slogan ini terbentuk itu dulu kami rasa memang dalam sebuah kegiatan kami, sebuah program kami butuh sebuah dasar, sebuah landasan atau sebuah fondasi yang akan menjadi benteng untuk segala aktivitas kami dan program kami. Dan juga slogan ini tentunya harapannya bisa menjadi identitas kami sendiri, ataupun paling tidak ketika kami mengingat slogan ini, kami kembali disadarkan gitu, tujuan kami itu apa loh gitu maksudnya. Kami itu ini loh gitu maksudnya. Dan setelahnya maka muncullah beberapa bait slogan yang timbul ketika itu. Salah satunya, sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk orang lain. Namun slogan ini masih belum disosialisasikan kepada anggota dan masih hanya beberapa anggota aja yang memang mengetahui slogan ini. Kemudian setelah memang dirasa belum pas, akhirnya ditemukanlah satu ayat dari Al-Quran yang dirasa serasi dengan nama Mungzirul Qaumi sebagai kaum pengingat. Dan kebetulannya
fadzakir innama anta mudzakir ini terdapat pada surat Al-Ghasyiyah ayat ke-21, dan ayat 21 ini kebetulan juga memang menjadi identitas kami gitu. Jadi identitas kami angkatan ke-21 dari Pondok Pesantren Darul Ulum Kampus 2 Bogor. Oh, berarti benar-benar memang sangat kebetulan ya. Angkatan 21, slogan ayat 21, dan sungguh kebetulan pun sangat benar-benar pas. Jadi kenapa gitu slogannya diambil dari ayat Al-Quran? Dan kenapa nggak ngerancang sendiri aja? Kan biasanya orang-orang kalau bikin slogan itu pasti khas dari angkatan itu sendiri gitu. Kenapa sih ambil dari ayat Al-Quran? Nah, untuk kenapa dari ayat Al-Quran? Karena kami mengetahui ataupun kita mengetahui bahwa memang seluruh kalimat yang ada di Al-Quran adalah sebaik-baiknya kalimat yang ada di muka bumi ini. Dan juga itu yang menjadi alasan kita ataupun kami mengambil dari ayat Al-Quran. Karena memang hakikatnya semua manusia ataupun kita sendiri itu berdiri di muka bumi ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya ada dalam Al-Quran. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oh, oke. Terus sebuah angkatan itu di samping slogan pasti punya logo kan? Di sini saya sudah megang logo Muzirul Qaumi. Nah, sebelum saya tanyakan perihal kiasan logo ataupun arti kiasan dari logo ini, saya mau nanya nih, siapa sih pencetus dari logo Muzirul Qaumi ini? Apa emang 41 orang semua ikut serta dalam membuat logo? Atau hanya beberapa orang anggota? Ataupun dari seseorang? Jadi waktu itu setelah nama Muzirul Qaumi ditetapkan, kami anggota Muzirul Qaumi yang berjumlah 41 orang bagi-bagi tugas. Ada yang mendapat bagian mencari moto Muzirul Qaumi, ada yang membuat media sosial Muzirul Qaumi, dan ada yang membuat logo Muzirul Qaumi. Kebetulan waktu itu pembuatan logo diserahkan kepada sekretaris angkatan yang berjumlah 4 orang. Ada Muhammad Abdul Nagif Al-Fariji, Pipih Nur Hasanah, Abim, dan saya sendiri Ulul Azmi. Dan pembuatan logo ini berlangsung cukup lama karena kami berempat kurang mahir dalam desain grafis. Jadi pembuatan logo ini cukup memakan waktu. Oh, berarti memang 4 orang saja ya, nggak semuanya. Nah, oke. Dari logo itu sendiri, di sini logonya bulat. Terus ada warna hitam putih. Di sampingnya juga warna birunya banyak. Ada lambang 2 di samping. Di atasnya juga ada tulisan Arab. Ada angka 2018. Terus ada 41. Ada juga 21. Terus ada Muzirul Qaumi. Ada juga Ma'hadu Darul Ulum. Dari itu semua, boleh dong jelaskan secara singkat arti dari kiasan logo itu? Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang satu ini. Kami berempat saat itu merancang logo ini sangat kebingungan gitu, mau seperti apa kan gitu. Dan akhirnya kami temukan awal logo itu berbentuk bulat. Nah, kenapa berbentuk bulat? Jika kita menggambarkan sebuah lingkaran gitu, menggambar dari titik awal dan kita tarik secara melingkar dengan titik akhir. Nah, titik awal ini akan bertemu dengan titik akhir. Kita konotasikan bahwa titik awal ini adalah awal di mana kita masuk pondok ini. Dan titik akhir adalah
terakhir kita menginjakan kaki di pondok ini atau kita wisuda gitu. Nah, harapannya kita tidak pernah melupakan, kita tidak lupa untuk kembali pulang, karena pondok selalu memberi amanat kepada kita atau kepada kami untuk tidak lupa kembali pulang. Dan terakhir kita wisuda, dalam pelukan Kiai, beliau mengatakan jangan lupa untuk pulang ke pondok gitu. Karena ketika kita pulang ke pondok, saya sendiri menyadari ketika pertama kali saya lulus, kemudian melanjutkan mencari ilmu saya atau talabul ilmi saya di luar, ada hal yang saya lupakan, ada hal yang selama ini saya rindukan, yaitu senyuman para mujahid pondok gitu. Dan ketika saya bergabung kembali di pondok, akhirnya saya menemukan hal demikian, menemukan senyuman para mujahid pondok. Lalu kenapa di luar logo itu ada garis berwarna hitam? Nah, garis berwarna hitam itu identik dengan elegan gitu. Jadi harapannya ketika logo ini disandingkan dengan warna apapun akan terkesan elegan gitu. Dan ada garis putih di dalam logo hitam tersebut. Nah, garis putih itu menjadi ciri gitu, atau agar warna biru dan warna hitam ini menyatu gitu, tidak terkesan gelap logo ini gitu. Lalu ada warna biru di dalamnya. Nah, warna biru ini kita samakan dengan pondok gitu, karena pondok identik dengan warna biru gitu. Bahkan alma mater kami pun berwarna biru, melambangkan bahwa bumi ini didominasi oleh warna biru gitu. Lalu di dalamnya ada angka. Yang pertama adalah angka 21, tentu melambangkan bahwa kami adalah angkatan 21 Pondok Pesantren Darul Ulum. Dan ada angka 41. Nah, angka 41 itu adalah jumlah angkatan kami gitu, yang beranggotakan 14 orang santriwan dan 27 santriwati. Atau 24, lupa aduh. 27. Kira-kira begitu. Nah, ada juga di situ angka 2018. Ya kan, bahwa kami lulus pada tahun 2018. Dan selanjutnya logo itu ada logo Darul Ulum. Logo Darul Ulum dan 2 Darul Ulumnya. Dan bukan menandakan bahwa kami berasal dari Darul Ulum 2 sebetulnya gitu. Karena khawatir ketika kita menafsirkan demikian, ketika ada angkatan yang membuat sebuah logo Darul Ulum dengan satu logo, itu ditafsirkan bahwa berasal dari Darul Ulum 1 gitu. Kita hanya memantaskan saja gitu. Dan ketika kita memasukkan logo Darul Ulum di logo kita gitu, di logo kami, ternyata percaya atau tidak bahwa sebelum kita memasukkan logo itu, pada saat wisuda, pada saat malam apresiasi di Ustadz Fauzi Ba'at mengatakan bahwa jika kalian membuat sebuah logo, maka jangan lupa untuk membawa logo pondok di dalamnya. Dan percaya atau tidak, kita telah melaksanakan apa yang dikatakan Ustadz Fauzi Ba'at sebelum Ustadz Fauzi Ba'at mengatakan demikian gitu. Nah, itu nih. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, mungkin itu sesi perkenalan dari Muzirul Qaumi. Cukup sekian, I think enough. Thanks for listening. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.